Nah, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas besar kami, progres tugas besar kami, mata kuliah RPL, yaitu review kode. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Marco, lalu ada Amanda Sosialwati, ada Mustafa Gulam, ada Farhan Novan, dan ada Sabrina Salsabila. Jadi di sini saya akan mereview kode aplikasi kami. Yang pertama ada register, yaitu untuk meregisterkan suatu pengguna ataupun si konselornya untuk membuat akun. Jadi kalau di run, dia akan meminta nama pengguna, misalkan, lalu dia akan meminta password yang diinginkan oleh pengguna. Ini uh, sudah berhasil didaftarkan, lalu uh, akan dilanjutkan ke login. Oh ya, karena kami ini belum nyambung ke database, jadi eh, output yang dihasilkan akan tidak ditemukan karena belum disambungkan dengan database yang kita buat. Lalu ada fungsi counseling, ada fungsi counseling yang untuk si konselor juga. Lalu selanjutnya ada apa fungsi pembayaran. Misalkan si pengguna ini memasukkan sesi konseling yang telah dilakukan, misalkan ada 2 sesi. Lalu ada tes psikologi juga, maka yang maka fungsi ini akan menghasilkan total biaya yang seharusnya dibayar oleh pengguna. Lalu selanjutnya ini tes psikologi. Nanti si program ini akan meminta laporan dari konselor untuk dikirimkan segera ke pengguna. Oh ya, selanjutnya ada UI UX. Jadi kami belum membuat codingan untuk user interface, jadi baru sempat membuat di Figma. Ada tampilan untuk buka aplikasi. Kalau selanjutnya yang register tadi, jika pengguna berhasil regis dengan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi, maka pengguna ini berhasil melakukan registrasi. Selanjutnya akan diminta untuk login dengan username dan dengan email dan password yang sesuai dengan registrasi yang tadi. Lalu akan masuk ke tampilan homepage. Lalu si pengguna ini akan memilih konseling dengan berbagai dokter yang tersedia di aplikasi ini. Jika sudah memilih dokter yang Jika sudah memilih konselor yang sudah diinginkan, maka pengguna dapat memilih jadwal. Lalu selanjutnya si pengguna ini akan diminta untuk mengajukan keluhan yang di- dirasakan oleh pengguna. Lalu setelah itu pengguna akan melakukan konseling secara online dengan konselor yang setelah dipilih. Selanjutnya akan dilakukan tes psikologi sesuai dengan konselor yang berikan. Setelah itu, si pengguna akan diminta untuk melakukan proses pembayaran. Jika sudah, akan diberikan laporan yang akan dikirim oleh aplikasi dan konselor ini. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, itu yang register itu. Jadi ntar
Kayak cara pengguna mendaftar ke dalam sistemnya itu gimana kok? Kok mau nanya, apakah objek konselor dan klien dapat diakses di luar fungsi, mulai konseling setelah fungsi tersebut selesai dijalankan? Jadi eh, jawabannya tidak, karena objek konselor dan klien yang dibuat di dalam fungsi mulai konseling hanya memiliki lingkup lokal di dalam fungsi tersebut. Mereka tidak dapat diakses di luar fungsi tersebut karena tidak disimpan dalam variabel global atau mengembalikan nilai dari fungsi. Jadi mungkin kayak gitu jawabannya. Kau mau nanya, apa yang dilakukan Iya, program setelah memanggil fungsi user login? maaf boleh diulangi. Apa yang dilakukan program setelah memanggil fungsi user login? Oh, jadi setelah memanggil fungsi user login, si program ini akan mengakses nilai kembalian dari fungsi tersebut. Jika nilai bernilai, jika outputnya bernilai true, maka program akan mencetak pesan login berhasil seperti yang sudah saya demonstrasikan tadi. Lalu eh, melanjutkan tindakan setelah login berhasil. Lah, tapi jika outputnya false, maka program ini akan mencetak pesan yang menyatakan bahwa loginnya gagal. Kemudian dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan kasus gagal, misalkan login salah password atau salah email. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oh, aku mau nanya kok, Ya, eh, gimana objek dari kelas konselor dibuat dalam kode ini? maaf. Objek kelas konselor bisa dibuat dalam Ya, kode ini. ya, gimana itu? Jadi objek dari kelas konselor ini dibuat dengan menggunakan konstruktor kelas tersebut. Pada bagian main, objek konselor dibuat dengan pernyataan konselor sama dengan konselor dalam kurung konselor nama. Ya, mungkin itu jawabannya. Oke, makasih kok. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Marco, aku mau tanya, apa yang dilakukan oleh fungsi kirim laporan setelah berhasil melakukan pembayaran? Maaf, maaf, tadi kelihat apa boleh diulangi? Apa yang dilakukan oleh fungsi kirim laporan setelah berhasil melakukan pembayaran? Melakukan fungsi, Fungsi pembayaran. jadi Fungsi kirim laporan. ya, jadi fungsi ini mencetak pesan yang berisi laporan dari konselor untuk klien yang bersangkutan. Jadi kayak gitu sih. Jadi dia ngeprint doang. Makasih, Marco. Iya, ada lagi yang ingin tanya. Oh, udah nggak ada. Iya, udah cukup kok. Jadi kalau udah nggak ada, mungkin sekian dari kelompok kami presentasinya dan sesi tanya jawab. Untuk kurangnya mohon maaf. Eh, Kami cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bro.